Selamat pagi, Jemaat GPM Silo. Berbicara mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, ini sudah harus menjadi kebiasaan yang harus betul-betul kita lakukan. Ada 10 indikator yang berbicara tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari, itu bagaimana kita menjaga lingkungan yang sehat. Menjaga lingkungan yang sehat baik di dalam rumah itu sendiri maupun lingkungan di sekitar kita berada. Nah, yang paling sering berhubungan dengan itu dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang bersumber lingkungan, yang pertama adalah demam berdarah. Demam berdarah kita bisa mencegah dengan menjaga lingkungan yang sehat, harus tetap bersih, yaitu dengan melakukan 3M, yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian menutup dan membersihkan tempat-tempat perindukan nyamuk. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga kebersihan lingkungan kita sendiri dengan mengganti atau membilas air-air itu seminggu 1 kali, bak-bak penampungan itu harus dibersihkan. Itu untuk mencegah jentik-jentik nyamuk. Kemudian barang-barang yang tidak terpakai itu harus dibersihkan, ditimbun atau ditanam. Kemudian air-air yang kita biasanya menggunakan dispenser, pengalas dari dispenser itu juga kita harus menjaga karena kadang-kadang dia menjadi tempat di mana air itu ada dan menjadi tempat perindukan nyamuk. Nyamuk demam berdarah itu berbeda dengan nyamuk malaria, di mana dia membutuhkan air yang bersih untuk menjadi media hidupnya. Kemudian juga bagaimana kita melakukan perilaku hidup bersih yang sehat dengan bagaimana kita menggunakan jamban yang sehat yang bisa mendorong itu keluarga itu menjadi lebih sehat. Itu beberapa hal, terutama juga posyandu yang ada di lingkungan kita berada itu juga bisa dimaksimalkan karena indikator PHBS salah satu adalah dengan memeriksakan ibu hamil, kemudian membawa bayi balita itu untuk pemeriksaan ke posyandu dalam hal untuk melihat dan mengukur perkembangan dan pertumbuhan daripada bayi dan balita itu sendiri dalam hal bagaimana kita menurunkan angka stunting di Kota Ambon. Kemudian itu lingkungan sehat juga berpengaruh. Apabila lingkungan itu bersih, kita menggunakan air bersih, menggunakan jamban sehat, ini membantu juga pemerintah dalam bagaimana kita menurunkan angka stunting. Karena faktor-faktor ini berperan yang tidak berperan langsung, tetapi dia sebagai peran pendukung dalam penurunan angka stunting di Kota Ambon. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu semua yang ada di sektor Silo, mari kita sama-sama berusaha menjaga lingkungan kita dengan menjaga lingkungan itu tetap bersih, supaya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat terutama warga yang ada di Jemaat Silo bisa meningkat derajat kesehatan masyarakatnya. Itu mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih. Semoga kita tetap sehat, salam sehat, sukses untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Shalom, selamat berbahagia bagi semua kehidupan jemaat masyarakat. Kita kembali mau diingatkan lagi tentang bagaimana kita menikmati hidup ini secara baik, secara sehat. Dan salah satu indikator yang bisa memungkinkan tercapainya itu adalah lingkungan yang bersih dan lingkungan juga yang sehat. Kita sadari sungguh bahwa apa yang Tuhan ciptakan bagi kita ini, bahwa semua itu baik adanya. Dalam kitab juga mengatakan, seperti kitab pengkhotbah, segala sesuatu itu baik adanya. Oleh karena itu, semua yang baik itu kita harus berusaha untuk terus menciptakan yang baik. Kalau lingkungan kita tidak baik, lingkungan kita itu borok, itu berarti bahwa kita sendiri tidak menghargai ciptaan Tuhan. Kita tidak menghargai sungguh-sungguh apa yang menjadi amanat Tuhan bagi kita. Ini yang mesti menjadi sandaran bagi kita semua, supaya kita sadar bahwa ketika Tuhan memberi kepada kita itu yang baik, maka kebaikan itu menjadi nilai bagi kehidupan kita. Kalau lingkungan kita dia tidak bersih, otomatis lingkungan itu juga tidak sehat.
ketidaksehatnya lingkungan sebagai akibat daripada lemahnya kepedulian kita untuk menata lingkungan secara baik. Lemahnya perhatian kita untuk menata lingkungan itu menjadi baik dan sehat. Nah, kalau kita lemah, menunjukkan sesungguhnya bahwa kita tidak menjalani apa yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Tubuh jasmani ini adalah pemberian Tuhan. Supaya kita menikmati hidup ini dengan semua yang baik, tubuh yang sehat. Oleh karena itu saya mengajak semua orang, saya mengajak anggota jemaat, marilah kita menjaga, melestarikan lingkungan sekitar kita, supaya lingkungan sehat. Kita juga akan menghirup udara yang sehat. Lingkungan kita yang baik, kita juga akan menikmati suasana dalam lingkungan juga secara baik. Sebab kalau kita tidak melakukan itu, contoh saja, sekiranya itu hujan dan sampah berkeliaran ke sana kemari, dia bisa menimbulkan polusi yang tidak sehat bagi kita semua. Bisa menimbulkan gejala penyakit bagi kita anak-anak, bisa menimbulkan banyak persoalan-persoalan kesehatan di dalam lingkungan kita. Nah, itu berarti bahwa ya kita tidaklah menghargai apa yang menjadi harapan bersama dari yang dikehendaki Tuhan itu. Jangan kita lupa bahwa yang pertama, tubuh ini juga adalah ciptaan Tuhan untuk menikmati kehidupan secara baik. Yang kedua, lingkungan yang kita diami itu adalah pemberian Tuhan, supaya kita menikmati juga secara baik. Sehingga dengan demikian, kebaikan kita di dalam proses merawat lingkungan sama saja dengan kebaikan kita di dalam proses merawat diri kita sendiri. Karena itulah, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjaga ciptaan Tuhan ini dengan baik. Janganlah buang sampah sembarangan, taruhlah di tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah, karena jangan kita lupa, pemerintah itu juga adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita semua. Inilah harapan bersama. Selaku pimpinan jemaat, kami sekali lagi mau mengimbau, marilah kita menjaga lingkungan yang bersih dan lingkungan yang sehat. Tuhan berkati kita. Shalom.